Jika kita melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, ada satu sosok siluet yang tidak mungkin kita lewatkan. Lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Jakarta Pusat. Bentuk puncaknya melengkung, unik, menyerupai ujung pena atau mungkin layar kapal pinisi yang sedang terkembang. Itulah Wisma 46. Selama 2 dekade atau 20 tahun, dari tahun 1996 hingga 2016, gedung Wisma 46 memang memegang tahta sebagai bangunan tertinggi di Indonesia. Setiap orang yang melalui kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Duku Atas, sisi barat, pasti akan memandang gedung pencakar langit yang menurut saya paling cantik dan proporsional. Meski sekarang sudah banyak raksasa baru di sekitarnya, seperti Menara Astra, serta Autograph Tower yang menjulang lebih tinggi, namun Wisma 46 tetap punya tempat spesial di hati warga Jakarta. Mengapa gedung ini begitu ikonik dan siapa sebenarnya kekuatan besar di baliknya? Mari kita bedah. Membangun gedung setinggi 262 meter di tahun 90-an bukanlah perkara mudah. Ini bukan cuma soal semen dan baja, tetapi soal sinergi. Tahukah Anda kalau kawasan ini disebut BNI City karena seluruh lahannya seluas 16 hektar adalah milik Yayasan Dana Pensiun Bank BNI. Namun BNI tidak sendirian. Proyek prestisius ini lahir dari tangan dingin sebuah konsorsium bernama PT Swadharma Prima Utama. Di dalamnya ada aliansi 3 kekuatan besar. 1. Yayasan Dana Pensiun Bank BNI sebagai pemilik lahan, 2. Salim Group, dan 3. Liman Group. Dalam dunia properti ini adalah skema yang umum. Liman Group membawa keahlian dalam material dan pengembangan properti mewah. Salim Group membawa kekuatan modal dan jaringan bisnis yang luas. Bank BNI menyediakan lahan strategis dan jaminan stabilitas sebagai institusi negara. Kolaborasi ini membuktikan bahwa Wisma 46 bukan sekedar gedung kantor biasa, melainkan proyek ambisius yang menyatukan kekuatan swasta terbesar dengan kekuatan negara yaitu BUMN untuk menciptakan landmark yang tak lekang oleh waktu. Namun, Wisma 46 tidak berdiri sendirian. Tepat di sebelahnya berdiri sang adik yang lebih dulu ada, yaitu Graha BNI. Jika Wisma 46 adalah mercusuar komersial, maka Graha BNI adalah pusat komandonya. Di gedung setinggi 32 lantai inilah keputusan-keputusan besar perbankan nasional dirumuskan. Gedung ini selesai dibangun lebih awal, yakni pada akhir dekade 80-an, dirancang oleh Biro Arsitek Perencana Jaya bersama PNT Architects. Tinggi 32 lantai, 136 meter, merupakan gedung tertinggi di Indonesia pada tahun 1989 hingga 1991. Secara desain, Graha BNI tampil lebih tegas dan fungsional dengan bentuk geometris yang kuat. Tipikal gedung perkantoran pusat di era itu. Perpaduan antara Graha BNI yang kokoh dan Wisma 46 yang dinamis menciptakan kontras arsitektural yang sangat menarik dalam satu kawasan BNI City. Menariknya lagi, area di seberang Graha BNI kini telah bertransformasi menjadi salah satu titik paling strategis di Jakarta. Menjadi akses utama menuju stasiun BNI City, gedung ini menjadi saksi bagaimana sebuah kantor pusat bank bisa berintegrasi sempurna dengan urat nadi transportasi publik modern seperti kereta bandara, KRL komuter lain, dan MRT. Karena berada dalam satu pengelolaan lahan besar yang disebut BNI City, maka fasilitas di sana saling terintegrasi, termasuk sistem keamanan, akses jalan, hingga area hijau, sehingga menjadi kawasan terpadu yang lengkap. Selain Wisma 46 dan Graha BNI, di kawasan 16 hektar ini juga berdiri bangunan Hotel Shangri-La,
Shangri-La Residences serta Casa Domain yang merupakan apartemen mewah. Luas lahan yang 16 hektar ini terbelah jalan umum, maka dibuatlah jembatan penghubung yang menghubungkan kawasan Shangri-La Residences dengan Hotel Shangri-La, Wisma 46 dan Graha BNI. Berdasarkan data laporan keuangan dan aset perbankan nasional hingga awal 2026, Bank BNI secara konsisten berada di posisi keempat sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia setelah Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Di Wisma 46 ini, sebagian besar ruang perkantoran digunakan oleh operasional Bank BNI. Sebagai karya arsitektur, Wisma 46 adalah mahakarya gaya postmodern. Dirancang oleh Sadler Roberts dari Kanada, bekerja sama dengan DB Architects Singapura. Mari kita perhatikan detailnya secara teknis. Gedung ini punya dua wajah yang kontras. Pada bagian atas ada sisi melengkungnya menggunakan curtain wall kaca biru yang reflektif, sangat futuristik. Sementara sisi lainnya di bagian bawah menggunakan panel beton putih pracetak dengan jendela persegi kecil yang sangat rapat. Kontras antara kaca yang ringan warna biru dan beton yang kokoh warna putih sangat keren sekali. Inilah yang membuatnya tetap terlihat modern bahkan setelah 30 tahun. Secara teknis tinggi atapnya adalah 261,9 meter, tetapi dengan antena atau spire-nya ia mencapai 272 meter. Gedung ini memiliki 24 lift di mana beberapa di antaranya memiliki kecepatan hingga 360 meter per menit, yang merupakan salah satu yang tercepat di Indonesia saat mulai beroperasi. Sebagai perbandingan, gedung Autograph Tower, gedung tertinggi di Indonesia saat ini, liftnya mempunyai kecepatan 500 meter per menit. Strukturnya menggunakan kombinasi sistem rigid frame dan flat slab untuk memastikan stabilitas terhadap beban lateral, seperti angin kencang di ketinggian. Wisma 46 bukan hanya sekedar kompleks perkantoran, gedung ini adalah saksi bisu sejarah yang telah melewati krisis ekonomi 1998. Melihat Jakarta tumbuh dari era bus tingkat hingga sekarang menjadi pusat integrasi transportasi modern yang merupakan ranking 17 dunia, lokasinya di Duku Atas kini menjadi titik temu paling sibuk di Indonesia. Di tempat ini ada MRT Jakarta, LRT Jabodebek, kereta bandara hingga Transjakarta. Semua bermuara di kawasan Duku Atas yang sangat dekat dengan BNI City. Di tempat ini nanti juga akan terhubung dengan pedestrian deck yang menghubungkan 4 kuadran area yang selama ini terpisah oleh sungai dan jalan protokol. Menariknya, Wisma 46 meski kepemilikan ruang di dalamnya dibagi antara BNI dan penyewa komersial lainnya, gedung ini tetap menjadi simbol stabilitas finansial Indonesia. Oh ya, satu fakta unik saking ikoniknya, gedung ini bahkan masuk ke dunia digital internasional, masuk di video game legendaris Need for Speed Underground 2, sebuah pengakuan bahwa desainnya memang diakui dunia. Saat ini Jakarta mungkin sudah punya banyak gedung super tol yang lebih tinggi, tetapi bagi banyak arsitek dan pecinta kota, Wisma 46 adalah standar emas bagaimana sebuah gedung harus memiliki karakter. Ya, bukan sekedar kotak kaca yang menjulang, tetapi sebuah karya seni yang mendefinisikan Cakrawala Jakarta sebagai kota global. Menurut Anda, apakah gedung-gedung baru saat ini bisa se-ikonik Wisma 46 dalam 30 tahun ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Wibi Kembara, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten arsitektur dan properti lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.